warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ata ilal huda wa du'ata ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Qala radhiyallahu an faslun fi ahkamil udhiyati ila akhirih. Yang terhormat hadratil muhtaramin segenap pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Komplek Peruri, yang terhormat para tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para ustaz, para imam, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, di mana di pagi hari kita sudah mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan. Bahkan kata ulama, seutama-utamanya, sebaik-baiknya, seafdol-afdolnya sholat itu sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu memiliki pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendiri cuma satu. Bahkan ulama katakan sholat berjamaah dikatakan pasti sah sholatnya, pasti sah, dan semua yang melaksanakan pasti mendapatkan pahala. Ini saking tingginya sholat berjamaah. Kalau seandainya dari jamaah ada yang nggak khusyuk, dari jamaah ada yang kurang-kurang syaratnya, dari jamaah ada yang kurang-kurang rukunnya, itu udah ditanggung semua sama imam. Jadi kalau kita umpama kurang-kurang sedikit, untung masih ada imam. Gimana kalau imamnya juga misalnya kurang dalam syaratnya, kurang dalam kekhusyuannya, maka yang dilihat saf yang pertama. Saf yang pertama ada nggak tuh yang khusyuk, ada nggak tuh yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi sholat jamaah itu pahalanya di mana? Sholat jamaah paling tinggi pahalanya ketika takbiratul ihram bersama imam. Jadi jangan sampai imam udah bismillahirrahmanirrahim, kita belum ngapa-ngapain, belum takbiratul ihram. Usahakan sebelum bismillahirrahmanirrahim kita udah takbiratul ihram. Itu paling tingginya pahala sholat berjamaah. Ya, takbir bersama imam. Dan paling utama daripada sholat berjamaah adalah sholat subuh. Jadi beda tuh, pahala sholat berjamaah di maghrib, di isya, di zuhur, paling pertama tuh subuh. Habis subuh paling tingginya lagi setelah subuh apa? Berjamaah isya. Ya. Terus asar, terus zuhur, baru maghrib terakhir.
Tapi di kita yang paling banyak maghrib ya, salat berjamaah ya. Dan paling dikit apa? Subuh. Karena paling tinggi, karena paling sulit dikerjakan, paling susah untuk dilawan hawa nafsunya, maka menjadi paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu sholat subuh. Semakin berat kita ngelaksanain itu ibadah, semakin tinggi di sisi Allah. Makanya kan ibadah yang paling tinggi itu haji ya, masing-masing. Tapi karena ini haji melaksanakannya sudah berat, apalagi ongkosnya mahal, maka paling tinggi itu ibadah haji. Nah, ini bertepatan dengan bulan Zulhijjah. Ya, itu kita kalau ngomongin pahala nih di pagi nih, masya Allah, pahalanya udah kayak pantau. Belum lagi kita niat nih itikaf nih, masya Allah, itikaf kita niat. Pagi udah itikaf, udah sholat sunnahnya, ya. Man shalla rak'ataini man shalla al-fajra rak'ataini, ya kan, apa, seperti memiliki pahala dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya doang tuh ya. Sholat sunnahnya aja, sholat subuh itu pahalanya segede dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya. Wa man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama. Siapa orang yang pagi-pagi pergi ke masjid, dia gak pengen mengerjakan sesuatu kecuali cuman pengen ngedengerin di masjid itu tentang ilmu, ngaji maksudnya, maka sebanding pahalanya seperti yang melaksanakan 2 kali haji. Hajinya diterima lagi. Ini kita duduk begini doang nih, kagak berasa, pahala ngalir terus. Ya nih kita cari kan itu. Ya, di dunia ada yang perlu kita cari dan ada yang tidak perlu kita cari. Sebab udah ada jaminan dari Allah. Ya, yang udah dijamin gak usah kita cari. Apa tuh yang dijamin? Rezeki. Ya ikhtiar mah pasti. Cuman kita nggak boleh nentuin, ya, namanya ikhtiar. Sebab apa? Allah udah ngasih jaminan. Semua makhluk hidup yang di bumi, yang di bumi, yang di langit, semuanya udah ditanggung rezekinya sama Allah. Itu yang kagak perlu kita cari. Yang nggak perlu kita cari, maksudnya buat bekal akhirat tuh nggak usah. Tapi ada yang kagak bakal dijamin. Yang nggak dijamin apa? Yang nggak dijamin di dunia. Tadi kan yang dijamin tuh. Yang kagak dijamin di dunia apa? Ya pahala, kenikmatan nanti di surga. Itu nggak dijamin tuh sama Allah. Justru itu yang kita cari di dunia. Akan kita kan salahnya itu. Kita nggak tahu, ada yang dijamin, ada yang kagak dijamin. Yang kita cari yang udah dijamin lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita sudah masuk ke bulan Zulhijjah. Ini kata ulama, bulan Zulhijjah itu memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah itu terkumpul seluruh ibadah. Sholat ada di bulan Zulhijjah, ya enggak? Ya sodakoh tadi, puasa juga ada di bulan Zulhijjah, ya enggak? Kemudian yang mau melaksanakan zakat mal bisa juga di bulan Zulhijjah. Dan yang terakhir apa? Kurban ada di bulan Zulhijjah. Terus apalagi haji ada di bulan Zulhijjah. Saking tingginya ini di bulan ini, sebab apa? Sebab tajtami'u kulul ibadat. Semua ibadat kumpul di bulan Zulhijjah. Makanya di dalam Quran apa? Wal fajar walayalin asyar. Dan demi waktu fajar. Kata ulama yang dimaksud dengan waktu fajar, waktu kapan tuh? Gitu. Kebanyakan ulama menafsirkan yang dimaksud dengan waktu fajar, Allah kan bersumpah. Ya, itu kan sumpah tuh. Wal fajri, yang bersumpah siapa?
Allah, demi waktu fajar. Kalau kita nggak boleh bersumpah atas nama selain Allah, nggak boleh, makhluk kita. Tapi kalau Allah terserah, ya Allah, ya. Wal fajri, demi waktu fajar. Itu kapan maksudnya? Fajar yaumul arafah, hari Arafah. Kapan tuh? 9 Zulhijjah. Tuh. Terus walayalin asyar, dan demi malam-malam yang 10. Di dalam hadis dikatakan ya, tidak ada hari dan malam yang terlebih afdol daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi ini kita nih, hari-hari kita ke-10 nih lagi utama-utamanya. Maka banyakin kita munajat sama Allah, banyakin kita ibadah sama Allah, banyakin kita meminta sama Allah, banyakin kita taqarrub sama Allah. Sempetin kita sholat tahajud, sempetin melakukan ini, melakukan itu, sempetin melakukan puasa. Itu sumpah Allah udah dicatetin di dalam Quran. Walayalin asyar, dan demi waktu malam di bulan 10 bulan Zulhijjah. Laksanain tuh, baca Quran, sedekah, puasa, munajat, sholat. Nah, baru kita masuk tentang pembahasan udhiyah. Ya. Selain memang ada namanya perintah ibadah haji, tapi di bulan Dzulhijjah juga tidak kalah pentingnya perintah tentang al-udhiyah. Apa tuh udhiyah? Menyembelih hewan kurban. Ya. Kalau haji kan emang wajib. Ya. Kalau haji mah emang wajib, bahkan al-umrah wal al-hajju wal umrah wajibani. Di dalam Fathul Mu'in dikatakan haji dan umrah dua-duanya wajib. Umrah tuh wajib tuh, seumur hidup sekali umrah. Ya. Kalau mampu. Kalau nggak mampu makan nggak dipaksa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini di dalam kitab dikatakan fi ahkamil udhiyah. Ya. Di dalam hukum tentang menyembelih hewan kurban. Kata ulama, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati. Bermula yang dinamakan dengan menyembelih hewan kurban di 10, 11, 12 bulan Dzulhijjah, itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Nih, baru kita masuk pembahasan. Ya. Dikatakan di dalam kitab ini sunnatun muakkadatun, hukumnya menyembelih hewan kurban itu sunnah muakkad. Apa sih sunnah muakkadah, gitu kan pertanyaannya. Jadi kalau kita nih memang harusnya, kenapa sih ulama-ulama nganjurin kalau kita ngajar, belajar pakai kitab, pakai buku lah paling enggak, katakanlah. Emang tradisinya kayak gitu dari dulu, dari zaman sahabat. Penting punya rujukan. Ya, penting ada namanya bukti. Jadi kita di sini ya udah lihat aja di sini sesuai kata ulama. Bahkan uniknya kitab kita tuh ini bisa bertahan berabad-abad. Ada yang 15 abad udah ada kitab tuh, ada yang 14 abad. Kitab Shahihul Bukhari itu udah kapan tahu itu? 200 tahun setelah Rasulullah wafat.
Apa kitab ini juga sama nih, Fathul Qarib, Ghayatut Takrib. Ya Allah, bahkan unik, umat Islam tuh unik, ada kitab dibikin lagi kitab tentang penjelasannya. Ya, kitab tentang penjelasannya. Penjelasan ini disyarahin lagi tuh, dijelasin, dikomentarin. Oh, kitab ini maksudnya ini. Nanti ada lagi yang ngejelasin tentang komentar tersebut. Dari matan namanya muncul syarah. Syarah itu penjelasan. Dari syarah muncul hasyiah. Hasyiah itu namanya komentar. Ya, kalau kata kita, mungkin kalau dalam dunia ilmiah ya footnote namanya, ya. Footnote. Itu footnote dari dulu kita udah ada. Bahkan satu kitab ini bisa dipertanggungjawabkan zaman dulu itu lebih daripada 10 ulama dibawa nih kitab. Guru-gurunya ada 50, ya di 50-50-nya dibawa itu kitab. Jadi dari segi ilmiah nggak kalah dengan karya-karya yang ada di zaman modern. Kita paling sidang 2 orang 3 orang tuh. Dosen kita kalau skripsi kan bikin karya ya, di sidang munaqasyah dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Zaman dulu dipertanggungjawabkannya itu juga sama di depan para ulama. Bahkan untuk membuktikan, ini pakai cara yang unik, membuktikan keikhlasan ini kitab dibuat, saya ikhlas apa kagak nih ngebuat kitab, diceburin ke laut. Kalau basah berarti nggak ikhlas saya, nggak usah disebarin, nggak usah dibuat buat orang lain, nggak usah. Nah, ini metode kayak gini kan kagak ada. Ya, sekarang kan definisi ilmiah kan Barat yang bikin. Umat Islam bukan ilmiah tuh namanya. La ilaha illallah. Padahal kalau dirujuk ini ilmiah semua, kitab kuning. Saya punya guru dulu lulusan Chicago, dosen lulusan Chicago Pak, ilmu sosial, masuk ke kelas bawa buku. Jadi kalau kita mau belajar, baca dulu pakai buku itu, dia yang bakal jelasin. Lah ini mah mirip-mirip kita dulu ngaji berarti di jauh-jauh ke Chicago. Dan ternyata tradisi baca kitab itu juga dihormati di sana, di Barat dihormati karena ada rujukannya, ilmiah, gak sekedar ngomong jadinya. Apa sih sunnatun muakkadatun? Sunnah muakkadah itu sunnah yang senantiasa Rasulullah lakukan dan laksanakan. Bahkan gak ada riwayat Rasulullah ninggalin. Ini disebut sunnah muakkadah. Kayak apa tuh? Sholat rawatib itu sunnah muakkadah. Paling tinggi pahala sunnah tuh sunnah muakkadah. Ada lagi sunnah ghairu muakkadah yang Rasulullah kadang-kadang laksanain, kadang-kadang juga nggak ngelaksanain. Kalau sunnah muakkadah pasti Rasulullah laksanakan. Seperti apa lagi? Seperti sholat witir, Rasulullah pasti melaksanakan tuh. Bahkan di dalam mazhab Abu Hanifah, sholat witir bimanzilati fardu kifayah. Hukumnya sholat witir fardu kifayah. Ya, hukumnya sholat malam fardu kifayah. Emang apa? Rasulullah nggak pernah tinggalin sholat malam. Ya, kalau kita makan sunnah terus ya. Bahkan kalau kadang-kadang sunnah ini. Kalau zaman dulu orang laksanain ibadah tuh karena sunnah. Orang sekarang ninggalin ibadah karena sunnah. Coba. Baru sunnah. Coba begitu, baru sunnah katanya. Zaman dulu ngelaksanain ibadah karena termotivasi karena sunnah. Makanya kan dalam kitab dikatakan inna tarka sunnatin muakkadatin yujabul iqabah. Tuh. Sesungguhnya orang yang sering meninggalkan, yang melazimkan meninggalkan sunnah muakkadah punya kesempatan
ya, melaksanakan sunnah tapi dia tinggalin, tuh maksudnya begitu. Yujibul iqabah, maka dia wajib dapat hukuman. Apa tuh hukumannya? Bihirmati syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haram dapatin syafaat Rasulullah. Yang suka ninggalin sunnah-sunnah, yang suka ninggalin salat rawatib, yang nggak mau menjalankan sunnah, ini haram dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mau banyak buat sunnah banyak buat sunnah. Ya. Kita sholat tadi itu sholat fardu. Itu ulama bilang ada 500 sunnah yang ada di sholat fardu. 500 sunnah. 500 itu. Dan kita aja kagak hafal. Makanya makan di Al-Azhar syarat jadi DKM. Al-Azhar Mesir, Masjid Al-Azhar Mesir, itu syaratnya satu, hafal bisa nyebutin 500 sunnah yang ada di sholat. Ada kitabnya khusus tuh, Sunanus Sholah ya, kitabnya khusus ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Ada 500 disebutin ulama. Ya, ini orang yang ninggalin sunnah muakkadah, hukumannya entuh haram mendapatkan syafaat hari kiamat. Wa in kana tarikuha lam yu'adzibha finnar. Walaupun orang yang ngelaksani sunnah mah emang kagak dapet azab di neraka, nggak dapet azab, tapi dikhawatirkan orang yang sering meninggalkan sunnah itu nggak dapet syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan ulama-ulama kita benar-benar Pak, kalau kita lihat tuh habaib ya, maksanain sunnahnya benar-benar dia mah ya. Kita kan kadang-kadang datang ke masjid, masuk ke masjid makan kita mah kadang langsung duduk aja ya. Kalau mereka mah enggak, langsung sholat tahiyatul masjid dimanapun masjidnya, apapun kapanpun. Kita kan kadang masuk masjid tahiyatul masjid cuma waktu sholat zuhur datang, dia mah enggak. Ada pengajian jam 9, masuk masjid sholat tahiyatul masjid dulu, saking laksanain sunnah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang ratib, kalau kita sering baca ratib zikir pagi itu baca ratib Al-Haddad ya kan, ma min sunnatin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa ana arju ayyafa'ala bih ya. Daripada sunnah yang pernah dilakuin Rasul, sunnah-sunnah yang pernah dilaksanakan Rasul yang perbuat, saya pernah memperbuat juga. Yang pernah dilakukan Rasul, saya juga pernah. Seluruh sunnah saya udah pernah laksanakan, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan pecinta sejati itu nggak perlu alasan untuk ngikutin Rasulullah. Abdullah bin Umar, siapa itu Abdullah bin Umar? Sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Itu Abdullah bin Umar waktu nunggangin onta, di tengah-tengah perjalanan ada sebuah pohon. Itu Abdullah bin Umar langsung aja ngiterin tuh pohon 3 kali. Sahabat pada nanya ya, sahabat yang lain pada nanya, wahai Tuan, kenapa tadi engkau muterin tuh pohon 3 kali? Emang ada dalilnya? Kalau zaman sekarang kan begitu ya, emang dalilnya mana? Kata Abdullah bin Umar apa? Saya ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muterin tuh pohon 3 kali. Dulu pernah saya lihat Rasulullah muterin pohon ini 3 kali. Dia kagak nanya, ya Rasul emang alasannya apa? Bisa jadi kan tuh onta ya, ontanya ya. Tapi enggak pakai ditanya. Pokoknya Rasulullah pernah kesanain, saya laksanain. Itu namanya pecinta sejati. Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siwak, minyak wangi, sorban. Sholat kalau punya sorban pakai sorbannya. Ini bukan aksesoris, bukan ya, ini sunnah
Maka make sorban sebelah kanan sebelah kiri ada caranya Pak, bersanad ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau kita pakai imamah, apa tuh udeng-udeng ya, imamah, maka sorban letakkan sebelah kanan. Tapi kalau kita nggak pakai imamah, sorban sebelah kiri. Itu ada cara-caranya. Ya, itu namanya ilmu yang bersanad dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Jadi hukumnya kurban tuh sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Buat siapa tuh? Ya, sunnah muakkadahnya alal muslimi. Ya, li muslimin balighin aqilin hurrin. Sunnah muakkadahnya bagi siapa itu berlaku? Bagi seorang muslim. Ya, kenapa jadi orang kafir kalau seandainya dia berkurban ya kagak sah. Enak banget dia mah kalau berkurban, ya ntar di neraka, di akhirat dapat siksa tetap dia mah. Udah kan kagak sholat, ya kan yang wajib sholat cuma muslim. Enak banget dia kagak sholat, ya ntar di neraka dia mau dapat siksa, ukubat, dapat akibatnya. Kenapa balighin akilin, orang yang berkurban itu harus balik, harus berakal. Sebab ibadah butuh niat. Ya. Kalau bocah kecil ibadah itu nggak pakai niat, ya kan belum bisa niat. Kalau anak kecil kan belum bisa niat. Makanya dia nggak disaratin. Ibadah aja udah dia mah. Dapat pahala dapat buat orang tuanya. Itu kenapa harus akil, harus balik. Bahkan akil berakal tuh ada syaratnya juga tuh. Kalau balik kan jelas ya, apa tanda-tandanya paling maksimal ya 15 tahun. 15 tahun tuh udah nyampe 15 tahun tuh udah balik walaupun belum mimpi. Yang perempuan udah balik walaupun belum haid. Ya. Terus berakal apa? Berakal nih kadang-kadang ada yang udah balik tapi nggak berakal. Ar-rusydu namanya tuh, bukan hanya majnun tapi ar-rusydu. Yang berakal berarti pengecualiannya orang gila, nggak wajib kan gitu. Ya. Ada lagi pengertiannya ar-rusydu apa tuh? Kadang-kadang ada orang udah dewasa tapi kelakuannya masih kayak anak-anak. Ini namanya belum berakal, belum rasyid namanya. Ini karena butuh niat. Kan ada ibadah yang dilaksanakan tanpa niat, ada nggak? Ada. Nah kalau ibadah yang dilaksanakan tanpa niat itu orang non muslim juga dapat manfaat di dunia maksudnya. Emang ada ibadah kagak bisa dilakuin sama orang non muslim? Ada, silaturahim ibadah kan. Ya, nggak pakai niat silaturahim mah. Sodako ibadah nggak? Ibadah. Nggak pakai niat dia mah sodako. Nah, ibadah yang pakai niat ini khusus untuk muslim. Dapat manfaat dunia dan akhirat. Ibadah yang nggak pakai niat itu nggak boleh, yang pakai niat nggak boleh. Orang non muslim ibadah yang pakai niat nih nggak boleh laksanain dia, nggak dapat manfaat sama sekali. Tuh, jadi masalah niat juga ada keterangan dan penjelasannya. Nah, ini niat dalam berkurban gimana? Niat dalam berkurban wa in lam yahdir, ya kan, sekalipun gak hadir di dalam hati niatnya nggak apa-apa, diucapin doang gitu nggak apa-apa. Walaupun ketika nyembelih nggak niat, tapi sebelum
sebelum nyembelih niatnya sah. Kalau sholat kan mesti lempeng, takbiratul ihram niat tuh sholat, ya kan? Terus puasa ya sama ya, sebelum ini harus niat. Nah, kalau ini mirip-mirip kayak puasa nih, nggak apa-apa tuh nyembelih hewan kurban. Allahumma hadza minni, ya Allah ini dari saya, gitu. Itu apa, niat berkurban, ini hewan kurban dari saya, ini hewan kurban saya kurbanin, gitu deh, niatnya seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan itu diwajibkannya? Disunahkannya. Kapan itu disunahkannya orang untuk berkurban? Kapan disunahkannya orang berkurban itu? Ketika tanggal 9, 10, 11 dan 12 dan 13 ya. Itu dia punya kelebihan daripada hartanya. Setelah dia memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan anaknya, kebutuhan istrinya, udah terlengkapi tuh tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ya, kebutuhannya udah terselesaikan semua ya. Buat dirinya udah, ini makanan buat saya udah cukup, listrik udah bayar, bayaran anak sekolah udah lunas, ada sisa tuh uang bangsa 3,5 juta buat berkurban. Kan paling enggak kan sekarang 3 juta dah, atau 3,5 juta, bisa tuh berkurban tuh, dia punya duit di tanggal segitu, kelebihan daripada kebutuhannya, udah tertunaikan semua kebutuhannya, maka dia sudah mendapatkan sunnah untuk berkurban ya. Jadi tanggal segitu udah punya, berarti udah mendapatkan kesunahan untuk berkurban ya. Jangan sampai kalah kita sama apa tuh orang-orang yang di berita-berita tuh ya, ada nenek-nenek pemulung, tahu-tahu korban sapi. Kita aja kagak sanggup korban sapi ya. Dia korban sapi pemulung, nabung bertahun-tahun pak saya, katanya. Masya Allah. Jangan sampai kalah kayak anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil tuh di pelosok desa, di pelosok kampung tuh, patungan di Bogor atau di Sukabumi itu patungan nabung kebeli sapi. La ilaha illallah. Sekarang katanya dia mah sapi sendiri-sendiri katanya. Kemarin mah kan sapi bareng-bareng dia, sekarang mah sendiri-sendiri. Apalagi kita mikir nih yang rokok nih ya, mohon maaf, yang rokok tuh kadang bisa sampai 30.000 satu bungkusnya, kali 300 hari. Lah kan ngerokok tiap hari tuh ya, sehari 3 bungkus, sebungkus minimal misalnya. Udah berapa juta itu, udah 9 juta. Bisa itu mah beli kurban, bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kan kenapa dinamakan kurban? Taqarruban ilallah. Ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Lah kita kagak diperintahin buat nyembelih anak. Nabi Ibrahim kan begitu ya. Itu jadi pertanyaan tuh, kenapa Nabi Ibrahim kok diperintahin Allah suruh nyembelih anaknya? Apa sebabnya sih? Oh, kata ulama nih, ada nih kata ulama di dalam kitab Jami'ul Ahkam tafsir, dalam kitab tafsir, salah satu sebab kenapa itu Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya, karena Allah kagak rela cintanya dibagi dua. Lah kan julukan Nabi Ibrahim apaan?
Khalilullah itu dari dulu sami'na wa ata'na, percaya dari kecil, percaya bener sama Allah, lurus banget sama Allah. Nih Nabi Ibrahim mau dilempar ke mana? Ke api Raja Namrud. Itu tahu nggak? Apinya segede gunung. Dalam radius 1 kilometer panasnya berasa. Jadi kayak orang kebakaran gedung apa tuh yang kebakaran tuh 1 kilometer panasnya berasa. Saking gedenya itu api buat Nabi Ibrahim. Berarti Namrud saking keselnya ya. Ya, ini raja saking keselnya sama Ibrahim dibuat itu api segede-gedenya. Dilempar pakai manjanik. Tahu manjanik? Selepetan orang. Ya, selepet. Jadi diselepet tuh Nabi Ibrahim, lempar ke situ. Dalam perjalanan menuju api diikat ini Nabi Ibrahim, ditawarin sama malaikat Jibril, Ibrahim mau aneh tolong apa kagak? Ama anta fala. Kalau pertolongan ente kagak deh, balik lagi ente. Nabi Ibrahim ditawarin sama malaikat. Malaikat datang mau nolong ditolak. Ya, balik lagi Ibrahim. Mau nggak nih tolongin? Jibril, ente tahu nggak? Aneh ini di dalam posisi apa? Posisi yang benar atau yang salah? Yang benar. Oh, sekarang saya tanya lagi. Allah tahu nggak saya dalam posisi yang benar? Tahu, ya udah. Itu kayak gitu tuh cintanya Ibrahim tuh sama Allah kayak gitu. Ya udah, kalau Allah tahu berarti saya cukup pertolongan Allah. Wah, Ibrahim nih. Jadi emang nggak salah dijulukin Khalilullah. Ketika perintah untuk berkurban dalam arti sunat nih, sunat. Nabi Ibrahim diperintahin buat sunat. Kan syariat sunat tuh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak pakai nanya lagi, diperintahin sunat, Ibrahim sunat. Ke dapur nyari kampak. Ke dapur langsung nyari kampak. Diapain Pak? Di kampak punyanya Pak. Saking udah kesakitan baru nanya, ya Allah ini ngapa begini ya, sakit amat ini, katanya kagak sembuh-sembuh. Emang kamu kemarin sunatnya pakai apaan? Pakai kampak katanya. Bukan begitu caranya Ibrahim. Kata la ilaha illallah. Saking taatnya sama Allah, maka dia dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Tapi kata ulama suatu ketika ini kan inna Ibrahim idda'a mahabbatallah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim tuh ngaku cinta sama Allah. Deklarasiin diri, saya nih kekasih Allah. Tapi summa nadhara ilal waladi bil mahabbah. Tapi kalau ngeliatin anak, rasa cintanya luar biasa nih. Liatin anak cintanya kok luar biasa, dilihat sama Allah. Falam yardo habibuhu mahabbatan mushtarikah. Gak redo tuh cintanya dibagi dua ya. Ngaku cinta sama Allah tapi ngelihat anak cinta banget katanya ya. Maka diperintahkan faqila lahu ya Ibrahim izbah waladak. Ngaku cinta sama Allah, ya udah Ibrahim, ente kayaknya cintanya udah terbagi dua nih, sekarang potong anak ente, potong, sembelih anak ente. Fashammara wa akhadha sikin, bersemangat tuh karena udah perintah Allah, bersemangat. Ya kan kalau dalam Quran mimpi ya, mimpi 3 hari tuh dari tanggal 9, 10 atau tanggal 8, 9, 10. Dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah tuh Nabi Ibrahim mimpi berturut-turut. Kalau mimpi seorang nabi itu wahyu namanya. Kalau kita mah akan jangan coba-coba mimpi nih suruh nyembelih anak nih, jangan coba-coba. Gitu bukan nabi, bukan siapa-siapa. Ya, falam yardo habibuhu mahabbatan mushtarikah. Allah nggak rela cintanya itu terbagi dua, disekutukan. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan izbah waladak fi mardhati. Ibrahim, sembelih anakmu untuk meraih cintaku, katanya. Ini kata ulama nih dalam tafsir Jami'ul Ahkam.
Kemudian apa? Udah ngambil sungguh-sungguh ngambil pisau, fadajja'a walada, maka itu ditidurin lah kata kita ya. Itu mau disembelih nih anaknya nih. Summa qala Allahumma taqabbal minni fi mardatik. Maka Ibrahim berkata, ya Allah, terimalah ini sembelihan saya untuk meraih cintamu ya Allah. Fa'auhallah, kemudian Allah mewahyukan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lam yakunil murad dzabhal walad. Ibrahim, yang aku maksud tuh bukan benar-benar nyembelih anak ente, bukan itu yang aku maksud, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal murad an turadda qalbaka ilaina. Kata ulama apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aku maksud, palingkanlah hatimu kepada saya lagi. Itu maksudnya. Ya, yang pantas dicintain Ibrahim cuman Allah. Nah, kita mah kan disuruh nyembelih korban doangan ini ya. Korban itu udah gitu pahalanya luar biasa. Hitungan bulu tuh, mau bulu yang kasar, mau bulu yang lembut, itu kehitung tuh jadi kebaikan kita. Bulu, makanya kita kan disuruh cari yang paling lebat bulunya. Semakin lebat semakin banyak pahalanya. Bisa dihitung kagak? Lah kagak bakal bisa dihitung. Itu kakinya aja bulunya kita kagak bakal bisa hitung. Iya, nggak bakal. Suruh cari yang banyak, ya. Suruh cari yang gemuk, yang bagus. Yang pertama warnanya putih, kedua kuning, ketiga merah. Ya, keempat yang kuning, yang putih sama yang campuran tuh, ya. Yang hitam ya. Tuh, emang kenapa warnanya putih? Yang paling afdol, paling utama. Kata ulama, karena dagingnya beda, lebih enak yang warna putih. Begitu katanya. Ya. Tuh. Ya, maka itu ada ulama namanya Robih bin Khaisam. Robih bin Khaisam dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Ini mau nyontoh Nabi Ibrahim. Mau nyontoh Nabi Ibrahim maksudnya gimana? Dia ketika nyembelih hewan kurban dia katakan begini. Bukan kali ya. Bi izzati wa jalali. Bi izzatik wa jalalik. Ya. Ya Allah, demi sifat dan keagunganmu, demi kemuliaanmu, ketika menyembelih ini Robi bin Khaisam nih, nyembelih hewan kurban, lau alimtu fi dzabhi nafsik, ya, lau alimtu ridhaka fi dzibahi nafsik, fi dzibahi nafsi la dzabahtuha ilaik. Ketika hewan kurban tuh Robi bin Khaisam bilang, ya Allah, kalau seandainya ini menyembelih, keredoanmu ada di dalam menyembelih diriku, aku nih maksudnya disembelih nih cuman buat minta keredoanmu, kecintaanmu, maka fadzabahtuha ilaika, maka sekarang juga nih aku sembelih di diri aku, sembelih aja nih. Robi bin Khaisam saking pengen dapetin kecintaannya Allah, rela diri saya buat dikorbanin. Nah, kita kan cuman timbang hewan kurban. Bahkan Al Habib Abdullah Balfaqih Malang, kata Habib Abdullah Balfaqih Malang apa? Lau amaron nabiyya, kalau seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saya nih, ya, di dalam mimpi saya ketemu Rasulullah, li aqtula waladi Abdullah, ya, la aqtula li apa, kalau seandainya di dalam mimpi Nabi Muhammad ngomong sama saya buat nyembelih anak saya yang namanya Abdullah, buat ngeraih cintanya Nabi Muhammad, maka saya bakal lakuin. Ya kan kagak mungkin, tapi kagak mungkin, namanya juga lau. Tapi ulama tuh saking pengen mendapatkan, yang jadi pelajaran kan kayak gini ya,
yang bikin dapat pelajaran, saking pengen ngedapetin kecintaan Allah, saking pengen dapetin keredoan Allah, dia pengen lakuin apaan aja. Nah, ini kan momen kita buat bisa mencari taqarrub ilallah, keredoan Allah. Itu masya Allah. Ya timbang, makanya kan peringatan buat kita kalau kita ini pura-pura kagak mampu, pura-pura kagak punya, ya man lahu sa'atun, siapa yang punya kesempatan, keluasan, kemampuan, walam yudahi, tapi dia kagak mau untuk berkurban, nggak mau menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deket-deketin musola saya, kata Rasulullah. Artinya apa? Diusir sama Rasul. Ya Allah, diusir sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih ekstrim lagi apa? Fayamut insya'a nasraniyan au insya'a yahudiyan. Kalau kita ini punya kesempatan, punya kemampuan, punya keluasan untuk berkurban, tapi kita nggak mau berkurban, maka kata Rasulullah apa? Silahkan pilih dah lu, mau mati Nasrani apa Yahudi, gitu katanya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ini udah saking tingginya, Allah udah kasih nikmat kita banyak. Lah kan surat Inna Atoina tuh ya, Inna Atoina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang teramat banyak. Fasoli, kalau udah dapat nikmat sholat, habis sholat ngapain? Kurban, wanhar. Oh, nikmat banyak banget, nikmat banyak banget, nikmat. Insya Allah. Mau ngomongin nikmat makan, ya Allah. Ini kita semalam misalnya tidur kagak baca doa. Sekarang kita masih dikasih nih melek, ya bener gak? Padahal tidur kagak baca doa. Padahal tidur mungkin diantara kita misalnya, jangan sampai nauzubillah, dalam keadaan bermaksiat, tidur dalam keadaan bermaksiat, habis buka sesuatu atau habis ngomongin orang kita tidur, habis ngomongin orang kita tidur, atau habis nginget kebencian kita sama orang lain, kan lagi maksiat tuh. Bangun-bangun mata kita masih bisa melek, Pak. Ya Allah, tidur dikasih mimpi enak, kan nikmat banget. Tidur kan nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan manfaat ini hari. Mohon maaf kelamaan sampai jam 6. Biasanya saya mah setengah 6 saya selesai. Mohon maaf ya saudara Rafli. Allahumma muwaffiq lakum bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.